Secara administrasi, nama gunung ini adalah Gunung Lamongan. Namun, orang sekitar akrab menyebutnya dengan Gunung Lemongan. Gunung Lemongan berada di Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Beberapa sisi gunung ini sempat habis karena penebangan liar dan sering terjadi kebakaran. Kebakaran itu bukan tanpa sebab. Banyak ilalang yang tumbuh di sini. Masyarakat sengaja membakar agar tumbuh ilalang baru dan bisa digunakan untuk pakan ternak. Kalau tentang kebakaran itu penyebabnya gitu ya, ada orang merebut ya, menyasar ke hutan-hutan ke sana tidak ketemu rumput yang terbaik ya. Lebih baik hutannya dibakar, tumbuh rumput baru. Akhirnya tukang cari makanan sapi, cari makanan ternak itu, wah tumbuh rumput baru, yaitu merasa bangga, padahal hutannya itu sudah rusak. Hutan rusak, ditunjukkan Ahmad Doyum, putra Daim. Doyum menunjukkan lereng Gunung Lemongan yang masih dipenuhi dengan ilalang. Ini bisa menggambarkan betapa melimpahnya ilalang untuk kebutuhan pakan ternak, meski harus dibakar terlebih dahulu. Kalau ini biasanya udah rawan kebakaran. Ini udah rawan ini? Ya, tapi udah berapa tahun terakhir udah nggak kebakaran. Akibat ulah manusia, hampir setiap tahun kebakaran terjadi di lereng Gunung Lemongan. Selain kepulan asap yang meresahkan masyarakat sekitar, pernah satu kali terjadi banjir bandang. Ini terjadi ketika Daim masih kecil, dan saat itu rumahnya rusak akibat banjir bandang. Dari pengalaman waktu kecilnya, Daim mulai menanam di area yang sering terbakar sejak 1996. Kawasan yang ditanami Daim adalah kawasan hutan lindung yang berada di bawah pengawasan Dinas Kehutanan. Karena hutan lindung tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan hasil kayu, sehingga tanaman buahlah solusinya. Dan berbagai tanaman buah mulai ia coba tanam. Sebetulnya kalau tanaman buah lebih baik ya kalau dimanfaatkan seperti dimakan, panen langsung dimakan ya, seperti durian, mangga, itu nangka kan bisa. Karena ini percobaan ya, gangguan dari hewan. Durian saya coba, pinang saya coba, alpukat saya coba. Semuanya ini pinang, durian diganggu oleh hewan yang ada di sini. Pohonnya ini disodok-sodok kayak gini seperti sampai mati, digini-gini kan. Ternyata pinang ini tidak diganggu, ya ini dilanjutkan. Ada yang paling banyak itu kerah. Yang mengganggu kerah, kijang, landak, babi hutan. Itu. Ya beda-beda, penggangguan itu beda-beda, macam-macam. Kalau kerah ini, saya tanam sirsat ini sebanyak 2000 pohon. Tidak pernah panen, dipanen oleh kerah. Ya tapi tidak apa-apa, karena inginnya hewan ini ingin hidup juga, berhak di hutan ini. Sebelum saya masuk ke sini, kerah sudah ada di sini. Tidak apa-apa, ketimbang daripada masuk ke pemukiman. Video amatir ini merekam seekor monyet yang masuk ke permukiman warga di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Inilah kawanan monyet liar ekor panjang yang memasuki perumahan mewah yang berada di Komplek Pluit Karangasri. Kawanan kera mulai dari yang kecil hingga dewasa masuk ke pemukiman warga Ratusan di monyet Ciampea. masuk ke pemukiman warga di Kampung Pamoyanan, Desa Sukamekar, Kecamatan. Adanya pemberitaan tentang hewan yang masuk ke pemukiman mengindikasikan bahwa habitatnya telah rusak. Dan Daim tak mau itu terjadi pada desanya.
Semangat menanam untuk penghijauan hutan tetap ia lakukan meski sempat gagal di tahun 1996. Tahun 1999 ia mencoba menanam lagi, dan sekarang sudah 10 hektar yang ia tanami. Daim bukan berasal dari keluarga mampu yang bisa membeli bibit pinang kapanpun ia mau. Ia mempunyai strategi untuk tetap melanjutkan penanaman di sela-sela mencukupi kebutuhan keluarga. Pinang saya dalam satu musim 1 tahun ya, kalau dijual dapat uang Rp85.000. Kan tidak cukup, pakai sebulan tidak cukup, malah bisa dipakai berapa hari ya, 3 hari kan gitu. Jadi timbang daripada dijual segini pakai berapa hari tidak cukup, ditanam, ditunaskan aja. Ini modalnya udah. Orang itu bilang, loh nanam pinang di hutan, gila orang itu. Loh kok gila? Pinang ini murah. Ya tidak apa-apa lah, ini tujuan saya. Karena pohonnya tidak perlu ditebang. Orang yang lain itu tanam sengon. Loh kalau ini ditanami sengon ya, 1 kali panen untungnya besar. Karena saya bukan bisnis, tanam pinang. Waktu itu lakunya pinang itu per kilonya Rp3.000. Kalau awal titik yang saya tanam sudah disambar geledek. Tapi kesemuanya temannya itu 1.400 mulai dari sana ke sana. Deretan mana berarti? Ini. Di sebelah atasnya sepeda ini. Deretan itu sampai ke sana, isinya 1.400. Tanaman tahun 2007. Sebelah timurnya lagi, akhir 2007, isinya 1.450. Yang banyak itu bertanya tentang pinang. Jarak tanam 120 cm kali 5 yang kayaknya gini. Dan cara nanam bagaimana? Kalau saya nanam ini caranya sabuk gunung. Berarti menghalangi arah erosi. Kalau erosi ini turun kan, ambil jalan lurus. Ini menghalangi. Cuman itu pengetahuan saya. Dan lagian mengurangi risiko bencana kebakaran dan kebanjiran itu. Tak hanya menanam, Daim pun sedikit demi sedikit membangun akses jalan untuk masyarakat sekitar. Dan melihat orang merumput di sini sering jatuh karena licin, karena jurang. Saya pikir apakah saya bisa beli sepeda apa enggak. Andaikan saya bisa beli sepeda, enggak bisa juga naik ke sini. Lebih baik coba tata batu kayak gini. Jadi awalnya buat orang dulu, iya, iya. Saya coba pasangnya awalnya ya ini. Dari sini ke sana sudah berapa meter. Akhirnya mencoba tahun ke depannya mencoba lagi sampai sekarang. Ini yang pengangkut batu tadi di bawah ini yang menyuruh saya pakai ongkos sudah. Oh itu Bapak suruh pakai ongkos? Iya, biar keseluruhan ini diperbaiki. Dulu awal nggak ada yang bantu emang Pak? Gak ada. Ya itu orang ngomong gila. Buat jalan gila. Yang akhirnya semua merasakan kan. Jika ditotal, Daim sudah membangun jalan sepanjang kurang lebih 1 kilometer. Jalan yang ia bangun selama lebih dari 5 tahun tanpa bantuan tenaga dan biaya dari siapapun. Dampaknya, jalan ini memudahkan Daim saat memanen buah pinangnya.
Dari pohon pinang seluas 10 hektar, sekitar 6 hingga 10 ton buah yang bisa ia panen. Jika panen tahun ini hanya 6 ton dan harga jualnya 13.000 per kilo, setidaknya ia mendapatkan hasil 78 juta rupiah atau 6,5 juta per bulan. Tapi tak hanya Daim yang menikmati dari jerih payah selama ini. Diteliti sekarang ini sama saya ya. Diteliti tentang tumbuhan kayak gini, menguntungkan orang banyak ya. Dari apa lumut ini? Saya kira dari pohon pinang ini yang melekat di pohonnya jadi anggrek ya, sebagian anggrek simbar kayak gini, yang jatuh ke tanah tumbuh jadi pakis. Itu diteliti sama saya secara alami. Karena air ini melalui pohon pinang ini berlumut. Ada kotoran dari atas melalui pohon pinang yang masih melengket menjadi anggrek. Yang jatuh ke tanah menjadi pakis. Itu ngambil apa? Iya, sayur ini. Ngambil sayur itu. Ya, Ngambil sayur. iya. Yang tadi itu yang satunya ke arah selatan, utara. Iya, pakis yang bilang. Iya. Itu menambah ekonomi masyarakat sekitar saya. Seperti itu satu karung kurang lebih 80.000. 80.000. Kalau pengambil itu sudah hafal, kayak gini ndak bisa dimakan. Kayak gini. Yang bisa dimakan? Iya, bisa dimakan. Yang ndak bisa berapa jenis ya, lebih banyak yang ndak bisa macamnya. Tapi lebih banyak temannya yang bisa dimakan. Yang kayak gini bisa, kayak gini ini. Nah ini bisa dimakan kayak gini. Masih muda. Iya, masih muda. Jadi banyak orang dapat hasil per harinya itu berapa orang ambil dari sini. Kira-kira berapa? 10 orang ya, ada. Tiap harinya gantian. Tiap jamnya itu gantian juga. Kalau saya yang tahu pagi sampai jam segini sudah 3 orang. Sampai sore lagi ada ambil kelapa pinang. Kalau uangnya kira-kira? Saya tanya per lembarannya 400, ada yang dapat 100 lembar, ada yang dapat nyampe 200 per orangnya. Kalau pakai sini saya tanya, dalam satu sak dapat 80.000 katanya. Ya, per sak. Dan itu gratis? Ya gratis, dari saya gratis. Itu pekerjaan setengah hari ambil dari sini. Sekarang ini, ya dulu banyak orang bilang gila-gila segala macam. Sekarang enak orang itu. Untung ada orang nanam kayak gitu. Saya dapat rezeki tiap hari tanpa modal, dapat untung. Ya kalau sampean ngomong kayak gitu, saya sangat juga terima kasih. Berarti saya sampean setuju, iya untung itu. Ya terima kasih dalam ucapannya sampean. Kini masyarakat sekitar menikmati jerih payah Daim 26 tahun silam. Hasil hutan yang bernilai ekonomi dan akses yang mudah. Tak hanya itu, sejak tahun 2001 wilayahnya sudah tidak pernah terbakar. Hal inilah yang membuat Daim menerima beberapa penghargaan, hingga puncaknya mendapat Kalpataru pada tahun 2022. Penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkungan kepada Bapak Daim Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
Awalnya penghargaan tingkat kabupaten. Oh, kok bisa? Nanti dilanjut ke provinsi, dapat juga. Oh, kok bisa? Ya orang-orang itu juga kaget juga. Dengan akhirnya sampai nasional. Kegiatan Daim masih berlanjut. Saat ini, ia menemani anaknya menanam kelor wono sebagai upaya memperluas kawasan agar tidak gersang dan lahannya siap ditanami. Keuntungan lainnya, daun kelor wono bisa digunakan warga untuk pakan ternaknya pengganti ilalang. Jadi manfaatnya ada 2 manfaat yang terbaik. Untuk menaungkan tanaman yang lain dan bagian dibuat makanan ternak. Menyuburkan tanah. Ini sudah jadi tanah agak baik lah. Bisa ditanami apapun aja. Gara-gara kelor wono ini. Sekali lagi, Daim tidak serakah. Ia berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, orang lain, dan khususnya alam yang akan datang. Ini tujuannya bukan pinang sudah. Maunya ditanami tanaman yang berbeda. Sepertinya alpukat, ini juga sirsat. Nanti nggak takut berebut dengan hewan? Ya, seperti pengalaman sebelumnya? Nggak apa-apa lah, pokoknya pohonnya nggak diganggu. Seperti sirsat, kan nggak ada gangguan kalau pohonnya. Buahnya diambil sama hewan, nggak apa-apa. Ya, pokoknya dengan hewan dipanen bukan dibuang, dipanenin dimakan, nggak apa-apa. Kalau dibuang, bagaimana caranya mencegah kerusakan itu? Kalau dimakan, nggak apa-apa. Berarti hewan merasa terima kasih. Iya. Karena hewan itu juga butuh hidup kan. Daim dan Doyum sama-sama tergabung dalam sebuah organisasi Laskar Hijau yang berdiri sejak tahun 2005. Laskar Hijau adalah perkumpulan warga yang prihatin atas rusaknya hutan di Gunung Lemongan karena pembalakan liar. Sedangkan pos ini sering disebut pos kedua Laskar Hijau dari beberapa pos yang ada dan tersebar di berbagai desa di lereng Gunung Lemongan. Ini saya pesan. Dan juga kegiatan saya melebih baik daripada sekarang melanjutkan jalan. Itu kegiatan harus dilanjut. Bagaimana merawat jalan dan tanaman. Itu bukan berhenti di sini juga. Tenaga saya masih ada kan gitu. Dan saya juga anak-anak meniru juga. Itu dilanjutkan lebih baik daripada yang sekarang ini. Karena apa? Semakin melanjutkan, semakin berkembang ekonomi masyarakat mungkin semakin bertambah juga. Ya, di sini banyak barang, banyak pekerjaan, pasti banyak pekerja. Berarti menambah ekonomi semakin membaik ke depannya. Itu maksud saya. Apapun yang dilakukan Daim berjalan tanpa menunggu bantuan pemerintah, bahkan warga sekitar. Kemandirian itu yang diwarisi oleh Doyum. Selepas lulus SMP 8 tahun lalu, ia mulai beternak kambing. Kenapa beternak? Karena pakannya sudah tersedia di hutan yang ia tanam bersama ayahnya dan kawan-kawan di Laskar Hijau. Dari 3 ekor, kini menjadi 30 ekor. Dan para pekerja kayu ini hendak membuat kandang ketiga untuk kambing-kambing Doyum.